Kita semuanya tahu bahwasanya setiap yang Allah takdirkan dalam hidup kita itu dasar utamanya adalah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Tidak ada yang tak terbaik dalam hidup kita kalau yang namanya takdir Allah. Kadang kita berkaca di rumah, kita bandingkan dengan wajah orang. Kadang-kadang ada yang miris dengan wajahnya sendiri. Ada yang kulitnya hitam, bertanya-tanya dalam hati, kenapa aku kok hitam? Kemudian ada yang hidungnya pesek, tengok tetangganya mancung, kenapa kok hidungku pesek sementara tetanggaku mancung? Ada yang badannya kurus, kemudian dilihat tetangganya badannya gemuk dan tinggi besar, hebat kalilah dia. Memang begitulah kita. Kalau kita tak menyadari bahwa ketentuan Allah adalah yang terbaik bagi kita, maka kita tak akan pernah bisa bersyukur atas setiap ketetapan yang Allah berikan. Dan ternyata Bapak Ibu, kita tahu bahwa apa yang ada dalam hidup kita sesungguhnya adalah yang terbaik. Dan kalau kita ditakdirkan Allah dengan apa yang hari ini kita miliki dan apa yang melekat dalam diri kita, sesungguhnya itu bahagian dari cara Allah untuk mengajari kita bahwa kita bukan sang maha penentu. Ada orang yang bilang, aku ini hebat, punya anak lengkap, ada laki-laki, ada perempuan. Sesungguhnya kita punya anak laki-laki dan perempuan bukan karena kita hebat. Hanya saja Allah sedang menguji kesombongan kita. Kadang-kadang ada yang nanya sama kawannya, anakmu berapa? 3. Ada lengkap laki-laki perempuan? Belum, masih laki-laki semuanya. Dia nanya, kau kayak mana? Alhamdulillah aku anakku 4 tapi sudah lengkap. Ada laki-laki, ada perempuan. Iya, aku belum ada lagi perempuan. Itulah kau nggak pandai kau. Awak langsung bilang nggak pandai. Padahal kita yang punya anak lengkap laki-laki dan perempuan bukan karena kita pandai. Memang nasib kita aja yang bagus. Ya, kalau seandainya ditanya apa kita yang menentukan anak itu laki-laki atau perempuan, jawabannya tidak. Dokter yang katanya hebat saja bisa khilaf, karena dokter itu manusia. Ada dokter yang mengatakan bahwasanya oh ini nanti lahir anaknya perempuan, tetapi kuasa Allah lahirnya laki-laki. Mama Wirin sudah sempat dia waktu 7 bulan dibacakanlah surah Maryam. Dibacakan surah Maryam, kalau laki-laki surah Yusuf. Begitu 7 bulan dibacakan surah Maryam, ternyata begitu 9 bulan yang lahir Yusuf. Ya, apa enggak lambai ya anaknya. Ada juga yang 7 bulan dibacakan surah Yusuf, yang lahir rupanya Maryam. Tomboy anaknya. Ya, yang suka nungguin anak orang kalau perempuan itu dia salah baca waktu 7 bulan. Tapi hadirin ya jamaah sekalian, kita harus memahami bahwa kita ini manusia biasa, tak punya kuasa. Kadang-kadang kita pikir gini Pak, aku ini kerja keras tapi hasilnya kok tidak maksimal. Sementara ada orang yang kerjaannya duduk di rumah, ya bahkan dia bisa di kamar aja menghidupkan AC, nggak takut listriknya kena banyak biayanya, tapi dia rezekinya kok bagus gitu. Kita yang pikiran kotor nih pasti mikir, ini kayaknya ada babi ngepetnya ini ya. Nah, langsung kita bilang begitu. Padahal dia itu beli paket internet luar biasa. Ya, banyak paket yang dihabiskan. Itulah modal dia. Rupanya dia jual online di kamarnya. Ya, sehingga dia banyak duitnya. Ya, kadang-kadang ada orang melihat itu kok gitu ya, nggak adil Allah itu. Aku yang kerja keras, kerja bangunan, ya kemudian menguras keringat, tenaganya harus kuat, tapi hasilnya kok sedikit, aku kok nggak kaya-kaya. Sementara ada tetanggaku, aku tengok selalu aja dia di rumah, tapi ternyata dia kaya, makin hari makin banyak hartanya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ketahuilah bahwa kita manusia ini hanya diberi Allah peluang atau kewenangan untuk berikhtiar, maka Sang Maha menentukan itu adalah Allah. Tapi dalam ikhtiar kita itu ada satu kekuatan yang itu semuanya ya bisa kita miliki. Kekuatan itu apa? Kekuatan doa. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan, tidak ada kekuatan dalam hidup kita yang bisa mengubah takdir kehidupan manusia kecuali kekuatan doa. Maka jangan pernah sepele dengan doa.
Nah, tugas kita sebagai seorang hamba setelah kita berikhtiar, dampingi ikhtiar kita itu dengan doa. Dan kita sudah yakin bahwa adik kami, ya saudara kita Muhammad Ramadan ini pasti sudah melaksanakan yang dua ini. Yang dua itu apa? Ikhtiar maksimal dan doa yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dengan sang istri tercinta pasti sudah menantikan kehadiran anak yang kedua, yang itu bisa menjadi buah hati tercinta. Tapi akhirnya Allah yang maha menentukan, terhadap ketentuan Allah kita punya sikap dua. Pertama, kalau seandainya yang ditentukan oleh Allah itu adalah sesuatu yang membahagiakan kita, maka kita diperintahkan untuk bersyukur. Tapi kalau ada sesuatu yang ditetapkan oleh Allah untuk kita, yang menurut kita ya, bukan menurut Allah. Kalau menurut Allah semuanya baik. Tapi kalau menurut kita itu adalah sesuatu yang menjadi ujian dalam hidup kita, maka kita dituntut untuk bersikap sabar. Maka hidup ini sederhana. Pertama kita harus ikhtiar maksimal, kemudian kita harus berdoa, dan setelah mendapatkan takdir atau ketentuan Allah, kalau itu sesuatu kenikmatan kita bersyukur, kalau itu suatu ujian maka kita bersabar. Dan bersabar dengan bersyukur harus dibarengi dengan sikap yang namanya tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semua urusan kita hanya kepada Allah, karena Allah yang maha tahu atas apa yang terbaik dalam hidup kita. Kita tahu bahwasanya Muhammad Ramadan ini ya sudah berikhtiar maksimal. Saya sangat tahu bahwa beliau ini ya adalah sahabat dekat, bahkan saya sudah menganggap beliau adik saya. Nah, beliau ini sudah banyak cerita tentang anak dalam kandungan dan seterusnya, ikhtiar. Beliau sudah USG, beliau sudah ini cek kandungan dengan maksimal. Makanya begitu ada kabar meninggal dunia, saya pun termasuk orang yang terkejut. Kenapa terkejut? Karena sesuatu yang tak disangka-sangka terjadi, ya, dan itu atas dasar kuasa Allah, tidak lagi kuasa manusia. Dan saya juga sekarang ini sedang dalam ujian juga, karena kakak kandung saya sendiri sekarang ini masih dirawat di rumah sakit haji karena di hari Selasa yang lalu kecelakaan dan tidak sadarkan diri, ya, kemudian sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit haji. Dan ini juga saya sudah sampaikan kepada Ramadan, izin dan nggak bisa hadir, ya, bukan karena apa-apa, karena memang sedang dalam masa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kakak kandung saya sendiri sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Bapak Ibu, prinsip dasar hidup itu bahwa Allah tak akan memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kalau hari ini Allah takdirkan anak dari sahabat kita, adik kami Muhammad Ramadan dipanggil oleh Allah, dan ini sebenarnya adalah ujian yang berat. Karena pastinya Muhammad Ramadan dan istrinya, ya, kalau bahasa manusiawinya menyesalkan. Perjuangan selama ini telah kandas di tengah jalan. Kenapa? Karena anak yang sudah dirawat selama 9 bulan ternyata lahir hanya diberi kesempatan oleh Allah jangka waktu 1 jam untuk bisa memandang, ya, anak yang telah ditunggu-tunggu kehadirannya. Tapi Ramadan, abang hanya mau bilang bahwasanya kalau kita punya anak yang meninggal ketika masih kecil, belum balik, maka sebenarnya itu adalah suatu keberuntungan. Kita membaca dalam riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afalul mu'minina fi jabalin fil jannah." Anak-anak orang-orang mukmin itu tempatnya di bawah gunung yang ada di surga. Berarti anak-anak itu kalau dia meninggal sebelum balik, tempatnya surga. Berarti kita sudah bisa memastikan bahwa anak yang lahir kemudian belum balik meninggal dunia, hampir dipastikan beliau masuk surga. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludi yuladu ala fitrah." Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci.
dalam keadaan suci tanpa noda, apalagi hanya dalam jangka waktu 1 jam. Jangankan 1 jam, sebelum balik saja pun itu masih dalam kategori suci. Maka anak-anak yang suci itu otomatis tempatnya di dalam surga. Ulama sepakat tanpa ada perdebatan bahwa anak-anak yang meninggal dalam keadaan belum balik itu semuanya akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebenarnya meninggal sebelum balik itu enak. Cuma awak ada kelewatan. Wah, dia aja kalau boleh meninggal sebelum balik. Nah, pasti milih meninggalnya sebelum balik. Iya, sebelum balik. Jangan. Nanti tahlilan lagi kita. Iya, yang baca kayaknya nggak ada. Iya. Tapi maaf ya, Bapak Ibu. Ya itu konsekuensi logis ya, penghargaan Allah terhadap anak-anak itu. Karena anak-anak itu sebelum balik belum masuk dalam kategori mukallaf, belum dibebani hukum. Sehingga anak-anak itu meninggal dalam keadaan sebelum balik, maka mereka semuanya akan masuk ke dalam surga. Pak Ustadz, anak-anaknya kan yang masuk dalam surga, iya. Bagaimana dengan orang tuanya? Nah, ini juga salah satu keistimewaan. Kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada anak-anak, beliau mengatakan, udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Fayaqulun, kemudian anak-anak itu bilang, hatta yadkhulu abauna, kami nggak mau masuk sebelum ayah-ayah kami, ibu-ibu kami, sebelum ayah ibu kami, orang tua kami masuk surga. Kemudian Rasulullah menyebutkan fayuqal, Rasul bersabda, apa kata Rasul? Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga, antum wa abaukum, kalian masuk dan orang tua kalian masuk ke dalam surga. Maka di balik musibah ini ada sebuah hikmah besar yang Allah sajikan dan bentangkan untuk kita. Bahwa setiap ikhtiar yang kita lakukan dalam hidup ini tak ada yang sia-sia. Kalau misalnya kita sudah 9 bulan berikhtiar semaksimal mungkin menjaga anak kita dalam kandungan, hanya 1 jam Allah kasih kesempatan, rasanya dalam logika kita tidak adil ini. Awak menjaganya 9 bulan, merawatnya 9 bulan, memperhatikannya 9 bulan. Kedua orang tuanya juga berikhtiar. Ya, apalagi ibunya menjaga kandungan luar biasa. Hanya 1 jam dikasih Allah kesempatan untuk hidup. Baru kemudian Allah cabut nyawa, dan Allah seolah-olah bahasa manusia kita, kok enak kali Allah mengambil nyawa anakku, aku yang sudah berjuang selama 9 bulan lebih. Kalau bahasa kali-kali matematikanya, ya kita bilang, wah ini modalnya udah banyak ini. Tidak hanya modal tenaga, tapi juga modal materi sudah kita keluarkan. Tapi ingat, Allah tak pernah menggratiskan setiap ikhtiar kita. Bahkan hadirin, kalau kita boleh meyakini ini dengan baik, satu kedipan mata yang sudah kita tunjukkan di hadapan Allah, Allah tak akan pernah sia-siakan, dan Allah tak akan pernah itu menjadikan sesuatu itu seolah-olah tak bermanfaat. Satu kedipan mata, satu gerakan tangan dan kaki kita melangkah, semua akan dibalas oleh Allah. Tapi kuncinya yakin. Saya belajar ini sebenarnya dari pengalaman bukan orang Islam. Ada waktu saya di depan Jalan Gatot Subroto itu ada showroom mobil Nissan. Dulu ada di situ itu dipajang Datsun dulu. Ya, mobil Datsun. Beliau hari Minggu waktu saya di depan itu duduk-duduk ya, kemudian jumpa dengan beliau yang lagi nempel ban atau apa begitu ya. Nah, kemudian saya tanya, kerja di mana, Dek? Saya ini di Bang, katanya di Datsun ini. Loh, tapi ini hari Minggu kok kerja. Ya ginilah Bang, namanya kita usaha. Ya, jadi kalau gini-gini minggu ini udah pasti ada closing atau apa yang beli mobil. Ya belum tentu Bang, 1 bulan saja belum tentu kita bisa mengclosingkan satu mobil. Tapi beliau seolah-olah mengajari saya dan mengedukasi saya. Apa kata beliau? Tapi saya tetap yakin Bang bahwa Tuhan tidak tidur. Ya, Tuhan akan selalu memperhatikan setiap usaha kita. Dan hari ini aku tak dapat ini closingan, tapi bisa jadi bulan depan, 2 bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang, Tuhan pasti akan memberikan rezeki kepada saya. Sebegitu besar keyakinan bahwa Tuhan tak akan pernah tidur dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, izin saya sekedar mengingatkan bahwa tidak ada ikhtiar dalam hidup kita ini yang sia-sia di hadapan Allah.
Kalau Allah tidak balas hari ini, maka Allah akan berikan balasan di hari yang akan datang. Kalau seandainya Allah tidak balas di dunia ini, maka yakinkan bahwa Allah akan membalasnya nanti di akhirat. Dan ternyata kita meyakini Rasulullah tak pernah bohong. Tak ada yang dusta dari lisan Rasulullah. Ini hadis riwayat An-Nasa'i wa ghairuhi. Dan yang lainnya juga meriwayatkan bahwasanya udkhulul jannah, dibilang sama anak-anak itu, masuklah ke dalam surga, antum wa abaukum, engkau dan orang tua engkau. Jadi artinya apa? Artinya kita yang anaknya meninggal di waktu beliau masih belum baligh, maka kita punya peluang besar akan diajak oleh anak kita untuk sama-sama masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita sekarang ini anak-anak sudah besar, ya maka kita lihat kualitas diri anak kita. Kadang-kadang kita adalah orang yang taat beragama, tapi bisa anak kita yang menyebabkan kita masuk neraka. Itulah cerita seorang tua, dua-duanya sudah haji berulang-ulang. Ayah ibunya sudah haji, tapi anaknya bermaksiat dibiarkan. Anaknya kena narkoba dibiarkan. Anaknya minuman keras dibiarkan. Pergaulan bebas dibiarkan. Orang tuanya mau melenggang masuk surga. Ternyata ketika orang tuanya mau masuk surga dengan gampang, dengan mudah, si anak bilang, itu sepertinya ayahku dan emakku. Kenapa dia masuk surga? Wah, dia tuh haji sudah berulang, umrah sudah berulang, taat kepada Allah. Iya, memang betul, kuakui ayah ibuku itu taat kepada Allah, tapi ayah ibuku tak pernah memperhatikan aku. Aku bermaksiat dibiarkan saja. Aku punya pergaulan bebas dibiarkan saja. Aku minum minuman keras dibiarkan saja. Maka sebenarnya ya ayah dan ibu itu hanya mementingkan dirinya sendiri. Tapi bapak ibu dalam riwayat diceritakan bahwa ayah ibunya tadi yang seharusnya dalam logika manusianya bapak ibu dia masuk surga, tapi ternyata gara-gara anaknya diabaikan pendidikan agamanya dan dibiarkan bermaksiat kepada Allah, akhirnya si orang tua tadi tak jadi masuk surga. Na'udzubillah. Maka maaf bapak ibu, di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwasanya kita itu disuruh ya dalam Quran surah At-Tahrim, ya surah At-Tahrim ayat 6, untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita punya tanggung jawab. Saya hanya sekedar ingin menyampaikan kepada Ramadan, adik kami, ya ini adalah ujian yang Allah berikan kepada Ramadan dan istri tercinta, ya karena Allah tahu Ramadan sanggup, Ramadan kuat, dan istri juga kuat. Pertanyaannya, ya apakah Ramadan bersedih? Pasti. Apakah istrinya akan bersedih? Juga pasti. Kenapa? Karena memang ini sebuah ujian. Kalau tak bersedih itu yang kita heran. Kenapa? Karena masih manusia. Manusia itu diberikan dua potensi. Pertama, potensi untuk bisa berbahagia, ya, tapi juga bisa punya potensi untuk bersedih. Maka dikala sedih, bersedihlah. Dikala kita bahagia, berbahagialah. Karena itu adalah sunnatullah dan itu fitrahnya kita sebagai manusia. Jangan mengatakan aku sabar sehingga aku tidak sedih. Salah. Kalau ada orang yang sedang berduka, kemudian dia tidak bersedih seperti layaknya orang yang sedang berduka, berarti itu ada pertanyaan besar. Tapi bersedih itu ya taklah boleh larut ya lama-lama. Kenapa? Karena kalau kita terlalu larut dalam kesedihan, itu nanti akan menyebabkan hati kita seolah-olah tak mengikhlaskan atas ketetapan Allah. Maka Ramadan, ya kami semuanya datang kemari, bertakziah kemari, sekedar mengingatkan saja. Muhammad Ramadan ini kita yakin kita tahu ya. Cuman kita namanya sahabat, ya kemudian kita namanya saudara, tetangga, berhak untuk saling mengingatkan. Bersabarlah dengan ujian ini, ikhlaskan kepergian Anda dan tercinta, karena pasti Ramadan dan istri akan bertemu kembali dengan Ananda. Insya Allah nanti Ananda yang akan membawa Ramadan dan istri dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ini hanya sekedar mengingatkan karena yang meninggal adalah anak-anak, maka kita hanya sekedar mengingatkan yang demikian itu. Kalau yang meninggal manusia itu pasti akan mati, itu sudah pasti. Dan kalau seandainya kita mau mati itu nggak bisa maju dan nggak bisa mundur, itu juga sudah pasti, karena itu bahagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan keluarga di rumah ini, khususnya adik kami Muhammad Ramadan dan istri, bisa bersabar mengikhlaskan kepergian anak dan tercinta, karena kepergiannya membawa hikmah besar dalam kehidupan, tidak hanya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia membangun kesadaran bahwa kita ini hanya berikhtiar dan berdoa, tapi Allah lah yang maha kuasa untuk menentukan. Di akhirat insya Allah Muhammad Ramadan dan istri akan ditarik oleh anak-anak yang sudah meninggal dunia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena nasi berkat sudah masuk, nah ini juga sinyal bahwa ceramah harus sudah selesai. Dan insya Allah ya kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebenarnya harus berdoa pun untuk anak-anak ini. Sudah hampir dipastikan anak-anak ini yang meninggal akan masuk surga. Dengan kita berdoa mudah-mudahan Muhammad Ramadan dan istri bisa bersabar, bisa kuat dan menerima takdir Allah ini dengan baik. Insya Allah ada hikmah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.